Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran kimia ya. Yang pada kali ini kita akan membahas tentang alkena dan alkuna ya. Di mana pada kesempatan yang lalu kalian sudah belajar tentang tata nama alkana ya. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua masih diberi kesehatan ya, sehat walafiat dan dijauhkan dari segala bahaya ya, khususnya pada eh, periode kali ini kita sedang dihadapkan dengan pandemi corona ya, dan mudah-mudahan corona ini cepat berakhir ya, dan bisa belajar seperti biasa di sekolah. Kita lanjut kepada bahasan yang intinya ya, dari slide berikutnya. Sebelum membahas tentang alkena, terlebih dahulu mari kita flashback terlebih dahulu tentang pembelajaran yang kemarin. Kan kita sebelumnya sudah membahas tentang alkana ya, dimana alkana itu adalah senyawa hidrokarbon jenuh ya, senyawa hidrokarbon jenuh yang memiliki ikatan rangkap tunggal. Artinya yang si ikatan karbonnya itu hanya mengikat satu atom karbon ya. Sementara untuk alkena, kalian perhatikan bahwa alkena itu adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dua, dengan cirinya bisa dilihat pada gambar ya. Di sana ada C yang berikatan rangkap dengan C yang lain ya. Atau dituliskan di sana di gambarnya ada C sama dengan C, atau strip C sama dengan C strip gitu ya. Nah, itu ciri dari alkena ya. Jadi sekali lagi, alkena itu adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dua dengan lambang C rangkap C ya. Untuk rumusnya ya, untuk rumus umumnya seperti halnya alkana kemarin, di alkena juga memiliki rumus umum yakni CnH2n ya, CnH2n, dengan N adalah jumlah atom ya, jumlah atomnya, atau bisa ditulis dengan bilangan bulat ya. Seperti contoh ya di sini. Oh iya maaf, terlebih dahulu kalau untuk alkena pengecualiannya, jadi si C-nya itu tidak bisa satu. Kenapa? Karena untuk alkena itu ya minimal C-nya itu harus rangkap dua. Artinya tidak bisa jika C-nya hanya satu ya. Jadi C-nya itu minimal harus dua ya, karena harus C berikatan rangkap dua dengan C ya. Nah, sehingga di sini N-nya itu kita awali dari angka 2. Seperti contoh misalkan C, N-nya atau jumlah atomnya di sini 2. Berarti kalau C-nya 2 hanya berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Berarti kalau C2 hanya 4. Kalau 3 berarti C-nya ada 3, hanya 2 kali 3 berapa? 6. Nah, berarti kalau C-nya 2 hanya ada 6. Begitu kira-kira ya. Dan selanjutnya sampai bisa seperti halnya pada alkana ya, sampai ke C20 atau C22 ya. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Berikutnya untuk tata nama alkena ya. Pertama-tama kalian harus memilih rantai induk atau rantai terpanjang ya. Kalian hitung dulu jumlah C-nya mana yang paling panjang ya. Berikutnya setelah kalian hitung jumlah C yang paling panjang,
kalian beri nomor ya, beri penomoran seperti halnya pada penamaan alkana ya. Untuk alkena pun sama, kalian harus berikan nomor. Nah, kemudian kalian berikan nama cabang ya, nama cabang jika ada ya, jika ada cabang kalian beri nama, jika tidak ada tidak perlu ya. Kemudian berikan penamaannya yang tepat untuk tadi, untuk rantai induk yang terpanjang ya. Berikutnya posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon berikatan rangkap dengan paling dekat dengan ujung. Maksudnya adalah ketika kalian memberikan penomoran ya, kalian sebelum kalian memberikan nomor, kalian perhatikan dulu, kalau kemarin kalian memberikan nomor itu kalau di alkana kan diberikan nomor itu dimulai dari yang dekat dengan cabang. Sementara untuk alkena itu bukan yang dekat dengan cabang, tapi yang angka dimulai dari yang paling dekat dengan rangkap ya, ikatan rangkapnya. Misalkan kalau ikatan rangkapnya ada di nomor 2 gitu ya, berarti kalian nomor satunya di sebelah mananya gitu ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak tekankan, untuk alkena itu penomoran bukan dimulai dari cabang, tapi penomoran dimulai yang dekat dengan rangkap ya, dengan ikatan rangkapnya. Di sini berarti rangkap 2. Lanjut. Dalam penamaan alkena ya, memang sedikit berbeda dengan alkana ya. Tadi di awal kita sudah bahas itu bahwa kita sama seperti halnya di alkana harus menentukan dulu rantai induk atau rantai terpanjang. Hanya saja ya, untuk penomorannya diawali dari yang dekat dengan rangkap 2 ya, diawali dari yang rangkap 2. Kemudian cara memberikan namanya ya, cara memberikan namanya diawali dari nomor ya, nomor ikatan rangkapnya, baru dilanjutkan dengan nama alkenanya ya, nama alkenanya. Kalau seandainya nanti ada cabang ya, tuliskan juga nama cabangnya seperti halnya pada apa namanya, alkana ya, seperti halnya pada alkana dituliskan dulu nomor cabangnya, kemudian siapa cabangnya, terus dilanjutkan dengan nomor rangkapnya ya, nomor ikatan rangkapnya, baru nama alkenanya ya. Kita perhatikan di sini ada 3 contoh yang Bapak tuliskan dalam bentuk rantai lurusnya ya. Yang pertama ada 1 butena ya, 1 butena. Harusnya di sini memang Bapak tulisannya 1 butena, tapi pada kenyataannya nanti ditulisnya jika posisi yang rangkapnya ada di nomor 1 ya, ada di nomor 1, jadi kalian cukup menuliskannya N-butena ya, N-butena, karena N itu sudah pasti ada di nomor 1 ya. Maksudnya adalah lihat di sana ada 4C, Bapak kasih angka 1, 2, 3, 4. Ikatan rangkapnya berada pada nomor 1 ya. Jadi C rangkap 2 C, artinya C ada di nomor 1 ya, ada di nomor 1. Berarti kita mulai penomorannya dari sebelah apa itu? Sebelah kiri ya, dimulai dari sebelah kiri karena ikatan rangkapnya berada di sebelah kiri. Diingat sekali lagi bahwa penamaan alkena itu dimulai dari penomorannya dari yang dekat dengan rangkap. Lanjut. Di contoh yang kedua ada 2 pentena
pentena ya, dua pentena. Dua pentena itu kenapa dua pentena? Lihat. Nah, kalau di sini ya rantai terpanjangnya memang C-nya ada 5. Kalau ada 5 berarti penta ya. Karena ada rangkapnya berarti pentena ya. Kenapa 2? Karena kalau di sini penomorannya dimulai dari sebelah kanan ya, karena ikatan rangkap yang paling dekat untuk penomorannya berada di sebelah kanan. Sehingga Bapak kasih nomor satunya itu ada di sebelah kanan ya, ada di sebelah kanan. Ingat-ingat, cara penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Di sini yang paling dekat dengan ikatan rangkap, si C-nya itu berada di sebelah kanan, sehingga Bapak kasih nomor 1 di sebelah, mulai dari sebelah kanan ya. Nah, jumlah C-nya ada 5 dan yang ikatan rangkapnya ada di nomor 2 ya, sehingga Bapak tulis di sana namanya 2 pentena. Nah, selanjutnya contoh nomor 3 ya, di contoh nomor 3 di sana karena tidak ada cabang ya, yang di bawah memang seolah-olah itu cabang, tapi di sana pengecohnya itu kalau ada sambung menyambung ke bawah seperti itu tanpa ada tangan lagi ke atas atau ke bawah atau ke samping, artinya si C yang di nomor, lihat di sana C yang nomor 5 itu, C nomor 5 itu bukan cabang yang ke bawahnya, tapi itu teh masih termasuk ke dalam rantai rantai induk ya, rantai induk atau rantai terpanjang. Nah, sehingga jumlah C-nya itu menjadi semuanya ada 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau C-nya ada 7 namanya hepta. Karena gugusnya gugus alkena karena terdapat terangkap di nomor berapa? Nomor 3, sehingga namanya 3 heptena ya, heptena. Terus di contoh yang terakhir yang Bapak kasih warna seperti itu, di sana terdapat warna ya, dikasih warna semuanya. Nah, yang Bapak kasih warna itu artinya ada cabang ya, ada cabang. Kalau untuk yang di contoh nomor 4 berarti itu namanya apa? Kalau 5 berarti rantai terpanjangnya dulu kita tentukan. Rantai terpanjangnya ada 5, berarti namanya penta ya. Karena ada rangkap berarti pentena ya, pentena. Kemudian ikatan rangkapnya ada di nomor 1 ya, ikatan rangkapnya ada di nomor 1. Kemudian ada cabang di nomor 2. Nama cabangnya apa itu? Ingat-ingat. Cabangnya yang dikasih warna hijau itu kan C-nya ada 2 ya, C-nya ada 2, hanya ada 5, berarti namanya apa? Etil ya, namanya etil, berarti etil di nomor 2. Kemudian ada cabang lagi di nomor 4, cabangnya apa? CH3. Kalau CH3 berarti metil. Ingat-ingat penyusunan nama cabang ya dimulai berdasarkan abjad ya, berdasarkan abjad. Kalau berdasarkan abjad berarti E dulu baru M ya, berarti etil baru metil. Berarti kalau kita tuliskan apa namanya? 2 strip metil ya, strip 4 2 etil ya, strip 4 metil, apa rantai terpanjangnya? Pentena ya. Sekali lagi namanya adalah 2 etil 4 metil pentena. Lanjut. Berikutnya isomer alkena ya. Isomer alkena itu adalah peristiwa isomerisasi yang disebabkan adanya perbedaan rantai atau kerangka atom karbonnya ya. Maksudnya adalah seperti halnya di alkana ya, seperti halnya di alkana bahwa isomer itu apa pengertiannya dulu? Nah, alkena
Isomer itu adalah senyawa karbon yang mempunyai rumus molekul sama tetapi mempunyai rumus struktur berbeda. Ingat, rumus molekul sama, rumus struktur berbeda. Nah, rumus molekul itu maksudnya adalah jika jumlah C-nya 6 berarti C-nya sama 6. Hanya 12 berarti hanya sama 12. Begitu kan ya? Tetapi posisinya berbeda, itu dinamakannya rumus struktur. Nah, di sebelah kirinya ada contoh di sana Bapak. Di bawah isomer struktur ada CH2 rangkap 2C strip. Di bawahnya ada cabang CH3. Lanjut ke sebelah kirinya ada CH2 dan CH3. Kalau C terpanjangnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5 berarti penta, sama halnya seperti hal yang tadi ya. Nah, terus rangkapnya ada di nomor 1, cabangnya ada di nomor 2. Nama cabangnya itu adalah metil, berarti 2 metil pentana. 2 metil pentena ya, 2 metil pentana. Sementara untuk yang di bawahnya itu jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5 sama ya. Rantai terpanjangnya ada 5, terus rangkapnya ada di nomor 1, tetapi cabangnya ada di nomor 3. Berarti sama, tapi berbeda cabang. Kalau yang di atas itu 2 metil pentena, tapi kalau yang di bawah 3 metil pentena. Sama rumus molekulnya, berbeda rumus strukturnya ya. Ingat-ingat, itu isomer alkena untuk isomer struktur ya, untuk isomer struktur. Berikutnya di dalam isomerisasi alkena ada yang disebut dengan isomer posisi. Apa itu isomer posisi? Isomer posisi itu adalah senyawa-senyawa yang berbeda dalam posisi ikatan rangkap tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Seperti dicontohkan di bawah, lihat ada dua rumus molekul butena ya, sama-sama butena tetapi di dalam rumus strukturnya seolah-olah rangkapnya itu berbeda. Yang satu ada di nomor 1 rangkapnya, yang sebelah kanannya ada di nomor 2, sehingga itu disebut juga isomer posisi karena sama-sama butena tapi rangkapnya beda posisi. Yang satu di nomor 1, yang satu di nomor 2. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Lanjut. Nah, dalam pembahasan yang paling penting juga selain dari yang tadi alkena, yang berikutnya sekarang alkuna. Bagaimana alkuna? Nah, alkuna itu adalah senyawa hidrokarbon tak jenuh ya yang memiliki ikatan rangkap 3 dengan digambarkan seperti di gambar kalian bahwa posisi rangkap 3-nya itu antara C dengan C, yang di tengahnya ada rangkap 3. Itu ciri dari alkuna. Kemudian untuk rumus umumnya ya, rumus umumnya adalah Cn H2n min 2. Ingat, Cn H2n min 2. Di mana N adalah jumlah atom karbonnya ya, atau bisa diganti dengan bilangan bulat. Tetapi ya, sekali lagi seperti halnya di dalam alkena, bahwa alkuna pun si jumlah C-nya itu tidak bisa dimulai dari yang C1 tapi harus dimulai dari yang C yang jumlahnya 2. Kenapa? Ya, karena mereka memiliki ikatan rangkap, sementara yang rangkap minimal C-nya harus 2. Sehingga kalau untuk contoh yang ini, untuk yang alkuna ya, karena rumus umumnya adalah CnH2n-2, artinya kalau C-nya 2 berarti hanya berapa? Sama-sama 2.
Kenapa? Yaitu 2 dikali 2 4 dikurangi 2 2 ya. Nah, begitu. Untuk penamaan alkuna ya aturan penamaannya sama seperti halnya alkena, tetapi bedanya hanya pada akhiran katanya ya. Untuk misalnya etana, etena sekarang diganti dengan etuna ya. Jadi berakhiran una ya, berakhiran una. Ena diganti dengan akhiran una. Seperti halnya di contoh, Bapak tuliskan di sana. Nah, untuk contohnya, ingat sama kita harus menentukan dulu rantai terpanjang ya. Rantai terpanjangnya di sana jumlah C-nya ada 6 dan penomorannya dimulai dari yang dekat dengan rangkap bukan yang dekat dengan cabang. Rangkapnya itu sebetulnya kalian bisa mulai dari sebelah apa itu teh? Dimulai dari sebelah kiri, tapi Bapak di sini Bapak mulai dari sebelah kanan. Tapi sekali lagi bukan berarti dimulai dari cabang ya, walaupun Bapak mulainya dari cabang tapi bukan dari cabang. Jadi patokan untuk penamaan alkuna itu dimulai dari yang dekat dengan rangkap. Rantai utamanya atau rantai induknya itu ada 6, berarti namanya heksa. Diberi akhiran una berarti heksuna ya, heksuna. Kemudian ada cabang, cabangnya ada di nomor 2. Nah, nama cabangnya itu adalah metil sehingga kita satukan menjadi 2 metil, rangkapnya ada di nomor 3 berarti 3 heksuna ya, 3 heksuna. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut. Reaksi-reaksi pada alkena dan alkuna, di sini Bapak akan bahas secara singkat dan sisanya mohon dipelajari lagi oleh kalian ya, supaya lebih dapat dipahami ya. Untuk yang untuk yang tidak paham sekali gitu ya, yang tidak bisa ditemukan di buku tapi asa tidak mungkin gitu ya. Nah, silakan kalian boleh tanya langsung ke Bapak ya. Nah, di sana Bapak untuk reaksi-reaksi alkena dan alkuna ada 5 jenis reaksi yang sering terjadi pada alkena dan alkuna. Nah, yang pertama ya adalah yang pertama adalah pembakaran dengan gas O2. Atau sering juga disebut reaksi pembakarannya. Reaksi pembakaran ada 2 jenis, ada pembakaran sempurna, ada pembakaran tak sempurna. Disebut pembakaran sempurna karena menghasilkan gas CO2 dan H2O ya, menghasilkan, ingat-ingat, disebut pembakaran sempurna karena menghasilkan gas CO2 dan H2O. Sementara untuk gas yang untuk pembakaran yang tak sempurna menghasilkan CO atau karbon monoksida dan H2O atau yang sering disebut juga jelaga gitu ya. Jelaga ya atau asap yang tebal hitam gitu ya. Asap hitam tebal itu kemungkinan besar akibat dari proses pembakaran yang tak sempurna pada karbon. Nah, coba Bapak contohkan di sana. Nah, C3H4 atau disebut juga etuna ya, etuna. Nah, etuna jika dibakar dengan sempurna berarti kan ya, jika dibakar dengan sempurna akan menghasilkan karbon dioksida dan H2O. Di sana ada persamaan reaksi lengkapnya seperti itu. C3H4 ditambah 4O2 menghasilkan 3CO2 plus 2H2O. Itu persamaan reaksi lengkapnya. Lanjut. Yang nomor 2 di reaksi-reaksi alkena dan alkuna adalah reaksi substitusi ya. Reaksi substitusi itu adalah bentuk reaksi kimia di mana suatu atom dalam senyawa kimia diganti dengan atom yang lain. Di sana Bapak tuliskan contoh ada CH4 ya yang berikatan dengan Cl2. Namun ditulis rumus strukturnya berarti Cl strip Cl itu Cl2 ya. Kemudian menghasilkan apa? Nah, lihat itu
perubahannya ya, perubahan yang disebut dengan reaksi substitusi. Ada salah satu H dari CH4 diganti oleh Cl ya, diganti oleh Cl2 karena Cl-nya 2, yang satu berikatan dengan CH4 yang tadi, yang satunya berikatan dengan H yang dilepas. Berarti jadi CH3Cl plus HCl ya. Nah, untuk lebih lengkapnya silahkan dicermati ya, silahkan dicermati. Di nomor 3 ada reaksi polimerisasi. Reaksi polimerisasi adalah reaksi penggabungan molekul-molekul sederhana atau yang disebut juga monomer menjadi molekul besar atau polimer. Bapak contohkan di sini ada misalkan monomernya adalah CH2 rangkap CH2 atau tadi disebut juga apa? Etena. Nah, si etena ini misalkan membentuk jumlah etena yang lebih besar sehingga Bapak tulis CH2 jadi strip CH2. Kenapa? Karena si H nanti akan berikatan dengan atom yang lain. Tapi dalam kurung N berarti jumlah N-nya bebas berapa saja. Karena akan membentuk menjadi molekul dari monomer akan menjadi polimer. Dari yang molekul sederhana akan membentuk menjadi molekul yang jumlahnya lebih besar ya. Nomor 4 adalah reaksi adisi atau disebut juga reaksi penjenuhan ikatan rangkap ya. Reaksi penjenuhan ikatan rangkap. Kenapa disebut penjenuhan? Karena yang tadinya ikatan rangkap dirubah menjadi ikatan tunggal ya, ikatan tunggal atau hanya disetripan saja. Nah, reaksi adisi ini harus mengikuti aturan Markov-Nikov namanya ya. Aturan Markov-Nikov itu yaitu jika atom karbon yang berikatan rangkap mengikat jumlah atom hidrogen yang berbeda, maka atom X akan terikat pada atom karbon yang sedikit mengikat hidrogen. Seperti halnya dicontohkan di sana, yang A misalkan Bapak tulis reaksi adisi hidrogen. Nah, kan contohnya CH2 rangkap CH2 ya, bereaksi dengan hidrogen ya, bereaksi dengan hidrogen. Rumus molekulnya itu H2 ya, rumus molekulnya H2. Nah, dirubah yang rangkapnya itu ya, sehingga yang H-nya seolah-olah masuk ke dalam ikatan yang C atau yang rangkap duanya itu diganti ya, ikatannya menjadi ikatan tunggal karena si H2-nya ikut berikatan dengan atom karbon yang rangkap sehingga berubah menjadi CH3 strip CH3 dan tidak ada perubahan kan ya. Lihat H-nya di sana tadi ada 4 ditambah 2 berapa? 6 dan yang di sebelah kanannya pun sama, jumlah H-nya ada 6. Yang berubah hanya dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal ya. Nah, lanjut di sana ada contoh lagi untuk reaksi adisi klorin ya, reaksi adisi klorin. Nah, adisi klorin ini bisa diganti oleh kamu ya untuk gugusan halogen semuanya ya, untuk halogen F, Cl, Br, I gitu ya. Nah, kalau di sini Bapak tuliskan untuk Cl atau dalam dalam kondisi gasnya itu adalah Cl2 ya. Nah, misalnya di sana ada CH2 rangkap CH berikatan dengan CH3 sama dengan ditambah Cl2 menghasilkan, lihat tadi karena di aturan Markov-Nikov bahwa hidrogen yang berbeda itu akan terikat pada atom karbon yang jumlahnya yang mengikat atom hidrogen yang lebih sedikit. Yang mengikat atom hidrogen yang paling sedikit ada di C yang
nomor 2 atau yang di tengah gitu ya, C yang di tengah. Sehingga Cl-nya itu pasti akan masuk ke C yang mengikat hidrogennya cuma satu. Rangkapnya dihilangkan sehingga rumusnya menjadi CH2Cl, CHCl, dan CH3. Begitu kira-kira. Silahkan diperhatikan dengan seksama bagaimana proses masuknya Cl tersebut. Begitu, itu yang disebut dengan proses atau reaksi adisi. Terakhir, dalam reaksi-reaksi alkena dan alkuna adalah reaksi eliminasi. Reaksi eliminasi yaitu pengurangan atom yang terikat pada atom karbon, ya. Ya, contohnya di sana Bapak menuliskan C yang berikatan dengan C, tapi C yang satunya mengikat atom X dan C yang satunya mengikat atom H. Nah, untuk memisahkannya itu diperlukan katalis ya, atau zat yang dapat mempercepat reaksi sehingga yang tadinya jenuh menjadi tak jenuh. Jadi maksudnya yang tadinya berikatan tunggal menjadi rangkap. Bisa diperhatikan oleh kalian ya. Yang C-nya tadi cuma berikatan tunggal dan di atasnya ada X dan Y, dengan dibantu katalis sehingga berubah si C-nya berarti menjadi ikatan rangkap rangkap C, dan yang X dan Y-nya itu terpisah ya, terpisah, dan X dan Y-nya itu memisahkan diri menjadi suatu senyawa yang baru menjadi senyawa XY ya. Nah, ini untuk contoh realnya ya. Untuk contoh realnya ada CH3 ya. CH3 strip CH, di bawahnya ada H-nya. Strip CH2 di bawahnya juga ada H-nya. Nah, dengan dibantu oleh katalis nikel ya. Katalisnya di sana Ni atau nikel berubah menjadi CH3 strip CH3 rangkap 2 CH2. Nah, yang H-nya itu kemana? Yang H-nya memisahkan diri sehingga berubah menjadi apa? H2 atau gas hidrogen ya. Gas hidrogen yang tadinya propana dibantu dengan katalis nikel berubah menjadi propena ya, dan gasnya itu atau H-nya yang memisahkan diri berubah menjadi gas hidrogen. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, sekali lagi kalau ada yang bertanya apa itu katalis? Katalis itu adalah zat yang dapat mempercepat proses reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Itu disebutnya katalis. Demikian anak-anakku sekalian untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan dipelajari pembelajaran kimianya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.